Halo para penonton setia channel Jagung Wara dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja. Karena kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa The Great Saga Ye-Yun episode keempat, dimana pada episode sebelumnya Ye-Yun mengambil semua harta karun yang ada di ruang penyimpanan milik Ye Chang-he. Dan saat hendak kembali pulang, dia berpapasan dengan kepala pelayan keluarga Ye yang memberitahukan bahwa ayah Ye-Yun yaitu Master Ye sedang mencarinya karena Master Ye sedang terluka parah. Bagaimana cara Ye-Yun menghadapi situasi keluarga Ye yang semakin memburuk? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Master Ye yang di sekujur tubuhnya dipenuhi oleh perban dan terus memuntahkan darah dari mulutnya. Dia terlihat sangat terkejut melihat kedatangan Ye-Yun dan berkata, "Syukurlah, Yun-er, akhirnya kau pulang juga. Aku sangat khawatir telah terjadi sesuatu yang buruk kepadamu, sehingga aku tidak akan bisa melihatmu lagi untuk selamanya." Ye-Yun pun langsung memeriksa kondisi tubuh ayahnya dan bertanya kepada kepala pelayan, "Paman Wu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa ayahku terluka parah seperti ini?" Paman Wu menjawab, "Tuan muda, aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah kau diracuni, Master berusaha keras untuk mencari penawar racunnya dan pergi ke tempat yang berbahaya." Paman Wu pun menceritakannya kepada Ye-Yun saat Master Ye bertarung dengan ular iblis raksasa dan kembali berkata, dia terluka parah kali ini karena dia memasuki rawa berkabut yang berbahaya untuk memusnahkan ular iblis raksasa dan mengambil kristal core yang ada di dalamnya untuk mengobatimu yang terkena racun jiwa yang sangat ganas. Master Ye yang sedang mengalami luka dalam itu pun langsung menyela pembicaraan dan sambil terbatuk-batuk dia berkata, "Berhentilah membicarakan hal yang tidak penting. Cepat bawakan kristal core yang telah aku dapatkan dari dalam tubuh ular iblis raksasa itu agar Ye-Yun bisa segera menyerapnya untuk mengurangi racun yang ada di dalam tubuhnya." Pelayannya pun langsung mengambil kristal core yang didapatkan dari dalam tubuh ular iblis raksasa di bangunan sebelah, karena di sana merupakan tempat penyimpanan berbagai macam barang yang dimiliki oleh keluarga Ye-Yun. Setelah beberapa saat berlalu, pelayan itu pun kembali sambil membawa kristal core berwarna hijau yang mengandung misterius eliksir, di mana salah satu fungsinya bisa mengurangi efek racun sebesar 30% dan meningkatkan basis kultivasi bagi orang yang menyerapnya. Master Ye pun langsung mengambil kristal core itu untuk diberikan kepada Ye-Yun. Dia bilang, "Yun-er, cepat ambil ini lalu seraplah. Seharusnya dengan menyerapnya itu bisa menghilangkan 30% efek racun yang ada di dalam tubuhmu, dan semoga saja meridianmu juga bisa kembali pulih sehingga kau dapat kembali berkultivasi." Ye-Yun pun mengambil kristal core itu dan berkata di dalam hatinya, kristal core misterius eliksir ini adalah ramuan tingkat kedua. Efeknya bisa mengangkat racun di dalam tubuh dan juga meningkatkan basis kultivasi bagi orang yang menyerapnya. Benda ini termasuk barang yang cukup langka karena berada di dalam tubuh ular iblis raksasa, jadi kau harus bisa mengalahkannya terlebih dahulu. Master Ye yang belum mengetahui bahwa meridian Ye-Yun sudah kembali pulih dan racun yang ada di tubuhnya pun sudah menghilang, dia terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya dan berkata, "Kau tidak perlu merasa ragu lagi, cepat seraplah. Aku akan mencoba mencari cara untuk menghilangkan sisa racun yang berada di dalam tubuhmu." Master Ye pun langsung batuk darah karena dia terlalu banyak bergerak. Dia bilang, "Kenapa kau masih bingung seperti itu? Cepat segera serap kristal core misterius eliksirnya sebelum semuanya terlambat." Melihat kebaikan ayahnya yang rela berkorban untuk menyembuhkan racun yang ada di tubuhnya, Ye-Yun pun berkata di dalam hatinya, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mendapatkan kristal core misterius eliksir ini yang hanya bisa menghilangkan 30% racun yang ada di dalam tubuhku. Sifat kebapaan yang diberikannya kepada pemilik tubuh ini sebelumnya benar-benar tanpa pamrih. Ye-Yun pun merasa sangat tersentuh melihat kebaikan Master Ye kepada pemilik tubuh sebelumnya dan langsung menggunakan teknik melahap miliknya untuk menyerap rasa sakit dan juga melancarkan aliran meridian Master Ye yang sedang mengalami luka dalam setelah bertarung melawan ular iblis raksasa. Tanpa berkata apa-apa kepada Master Ye, Ye-Yun langsung melahap rasa sakit di tubuhnya dan terlihat energi spiritual kegelapan milik Ye-Yun mulai mengalir ke dalam tubuh Master Ye. Tentu saja, Master Ye yang merupakan seorang kultivator tingkat tinggi, dia bisa langsung menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Ye-Yun kepadanya. Dia bilang, bukankah ini adalah..." Master Ye pun melihat tangan Ye-Yun yang mengalirkan energi spiritual kegelapan ke dalam tubuhnya dan kembali berkata, "Yun-er, mengapa basis kultivasimu tiba-tiba meningkat?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah dia sedang mencoba untuk memulihkan luka dalam yang sedang aku alami?" Melihat ayahnya yang tampak kebingungan, Ye-Yun pun mencoba mengarang cerita agar tidak membuat semua orang menjadi bertanya-tanya kepadanya. "Seorang kultivator misterius telah datang membantuku dan racun yang ada di tubuhku juga telah berhasil dikeluarkan, sehingga basis kultivasiku pun kembali pulih. Sekarang aku sudah berada di tahap ke-9 penempaan tubuh. Ayah,
kau tidak perlu mengkhawatirkanku lagi." Setelah berhasil menstabilkan meridian ayahnya, Ye Yun pun memberikan sebotol pil obat dan kembali berkata, "Tidak hanya itu, aku juga memiliki banyak ramuan penyembuh. Ayah akan kembali pulih seperti sedia kala setelah meminumnya." Master Ye pun langsung mengambil botol pil obat yang diberikan oleh Ye Yun, di mana botol pil obat itu terlihat sangat mewah karena berbalutkan emas untuk menjaga kemurnian pil obat tingkat 2 yang ada di dalamnya. Dengan wajah yang terlihat sangat terkejut, Master Ye pun bertanya, "Benda ini cukup langka, dan jika kita membelinya di pasaran, harganya bisa sangat tinggi. Apakah kultivator misterius itu yang memberikanmu pil obat tingkat 2 ini?" Ye Yun pun langsung memalingkan wajahnya dan sambil berdehem dia berkata, "Tidak, karena aku mendapatkannya dari ruang penyimpanan harta karun milik Ye Changhe." Wajah mereka bertiga pun langsung berubah menjadi pucat setelah Ye Yun berkata bahwa dia mendapatkannya dari ruang penyimpanan harta karun milik Ye Changhe. Ye Yun kembali berkata, "Tidak hanya itu saja, aku juga telah menghancurkan meridian milik Ye Kun dan membuatnya tidak bisa berkultivasi lagi untuk selamanya." Paman Wu dan pelayan di sebelahnya pun kembali merasa sangat terkejut mendengarnya, sehingga wajah mereka berdua tambah pucat daripada sebelumnya. Mereka berkata, "Apa? Kau telah mengambil harta karun milik Patriark Agung dan juga menghancurkan meridian Tuan Muda Ye Kun?" Sedangkan Master Ye, meskipun dia juga merasa terkejut, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Paman Wu pun merasa kalau riwayat mereka akan segera berakhir setelah Ye Yun melakukan semua itu dan berkata di dalam hatinya, "Habislah sudah riwayat kita. Tuan Muda Ye Yun pergi untuk menyerang keluarga Patriark Agung tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Master Ye pasti akan sangat marah kepadanya." Tapi alangkah terkejutnya mereka bertiga karena bukannya memarahi Ye Yun atas perbuatannya yang telah memprovokasi Patriark Agung Ye Changhe, Master Ye malah tertawa dengan sangat keras. "Hahaha, bagus sekali." Lalu Master Ye pun bangkit dari tempat duduknya setelah merasa sedikit baikan dan kembali berkata, "Bocah, aku tidak menyangka kau telah melakukan hal yang sangat luar biasa selama aku pergi. Seperti yang diharapkan dari seorang penerus keluarga Ye, kau tidak boleh merasa takut kepada siapapun sehingga mereka bisa mengintimidasimu." Mendengar Master Ye yang malah mendukung Ye Yun dan membenarkan perbuatannya, Paman Wu yang masih terlihat ketakutan itu berkata, "Master Ye, sekarang bukan waktunya untuk memuji Tuan Muda, karena pihak Patriark Agung pasti akan meminta penjelasan kepada kita." Master Ye pun langsung menghampiri Ye Yun dan sambil memegang pundaknya dia bilang, "Tapi Yun kau telah membuat putra Ye Changhe menjadi cacat. Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa kau sudah memiliki sebuah rencana sehingga kau melakukan semua itu?" Master Ye pun membayangkan komplotan Ye Changhe yang telah melakukan pengkhianatan dan kembali berkata, "Meskipun aku adalah kepala keluarga Ye yang sebenarnya, tapi aku telah diasingkan oleh Ye Changhe selama bertahun-tahun karena basis kultivasiku mengalami penyumbatan pada tahap pertama ranah kiblat, sehingga aku kesulitan untuk menerobos ke ranah selanjutnya." Wajah Master Ye pun terlihat sangat kesal setelah mengingatnya. Dia bilang, karena kejadian itu, 5 dari tetua keluarga Ye langsung memihak kepadanya. Mereka sekarang pasti sedang menyusun rencana untuk menggulingkanku dan mengambil alih posisi kepala keluarga Ye dariku. "Yun kau dan aku harus selalu berhati-hati di masa depan, karena bisa saja sewaktu-waktu kita dihabisi oleh para pengkhianat ini. Jadi sebaiknya kita harus selalu bersama-sama untuk melindungi satu sama lain." Ye Yun menjawab, "Ayah, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu." Lalu wajah Ye Yun pun langsung berubah dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Ye Yun kembali berkata, "Karena jika mereka berani datang ke sini, aku akan memastikan kalau mereka bisa masuk ke sini tanpa halangan sedikit pun. Tapi aku juga akan pastikan kalau mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup." Tak lama kemudian, terdengar suara yang sangat keras di pintu gerbang. Karena ada seseorang yang menghancurkan pintunya, mereka berkata, "Orang-orang yang ada di dalam, dengarkan aku baik-baik, karena aku mendapat perintah untuk menyampaikannya kepada kalian." Ye Yun dan Master Ye pun langsung melihat ke arah pintu gerbang yang sudah hancur itu, dan karena wajah mereka masih terhalang oleh kepulan asap yang tebal di sana, Master Ye pun bertanya, "Siapa kalian? Berani sekali kalian merusak pintu gerbang keluarga Ye kami." Lalu mereka pun melangkah masuk ke dalam dan berkata, "Apakah kau adalah Tuan Ye yang merupakan pemimpin keluarga Ye sebelumnya? Ada sesuatu yang harus kami sampaikan kepadamu." Rupanya orang-orang itu adalah bawahan Patriark Agung Ye Changhe yang datang ke sana untuk memanggil seluruh anggota keluarga Ye, dan orang yang berambut kuning pun berkata, "Patriark Agung memerintahkan seluruh anggota keluarga Ye untuk menghadiri rapat di ruang dewan. Dia juga mengatakan kepada kami kalau dia tidak akan mentolerir keterlambatan sama sekali. Jadi sekarang kalian ikutlah bersama kami ke sana." Mendengar itu,
Wajah Ye Yun pun langsung berubah menjadi serius dan menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang tajam sambil berkata di dalam hatinya, rupanya Ye Changhe sudah mulai bergerak. Sepertinya dia sudah kembali dan mengetahui semuanya. Sementara itu di ruangan para dewan, terlihat sudah berkumpul para tetua keluarga Ye dan juga Ye Changhe sebagai pemimpin rapatnya. Seseorang yang berada di tengah mereka pun berkata, "Aku menyampaikan semua kebenaran yang telah terjadi. Kalau Ye Yun tidak hanya menghabisi orang-orang kita, tapi dia juga menyiksa Tuan Muda Ye Kun sehingga meridiannya pun hancur dan menjadi orang cacat." Terlihat di sana juga para anggota keluarga Ye yang lainnya, dan mereka pun sangat terkejut mendengarnya, karena selama ini Ye Yun yang hanya berada di tahap awal ranah penempaan tubuh, dia bisa melakukan hal seperti itu seorang diri, dan bahkan mengambil semua harta yang disimpan di ruangan harta karun milik Ye Changhe. Tentu saja, Ye Changhe menjadi sangat marah mendengarnya, dan langsung mengeluarkan energi spiritual yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya sambil berkata, "Bajingan! Dia tidak hanya menghabisi orang-orang kita dan menghancurkan meridian Ye Kun, tapi dia juga mengambil semua harta karun yang dengan susah payah aku kumpulkan selama bertahun-tahun." Tetua yang memberikan laporan pun langsung merinding gemetaran dibuatnya. Dia bilang, "Patriark Agung, tolong balaskan dendam Tuan Muda Ye Kun." Sambil terus mengeluarkan energi spiritual yang sangat mengintimidasi semua orang yang berada di sana, Ye Changhe pun berkata, "Ye Yun bocah bajingan itu, cepat bawa dia ke hadapanku sekarang juga. Karena aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri dan memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian." Dua orang yang belum diketahui namanya pun hanya diam saja sambil menundukkan kepala mereka, karena mereka belum pernah melihat Ye Changhe semarah ini sebelumnya. Jika mereka sampai salah bicara, tentu saja nyawa mereka berdua pun bisa berada di dalam bahaya. Tidak seperti mereka berdua yang hanya diam saja sambil menundukkan kepala mereka. Ye Ming yang merupakan patriark kedua dari keluarga Ye, dia terlihat sangat marah dan menggebrak kursi dengan keras sambil berkata, "Sialan, berani sekali dia menyerang anggota keluarganya sendiri. Dia lebih buruk dari binatang dan perbuatannya itu benar-benar tidak bisa dimaafkan." Kemudian, di arah pintu gerbang terdengar suara dentuman yang sangat keras, sehingga terciptalah kepulan asap yang tebal di sana, dibarengi dengan teriakan para penjaga yang berada di belakang, sehingga perhatian semua orang pun langsung tertuju ke belakang untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Ye Ming pun langsung berdiri dari tempat duduknya. Dia bilang, "Siapa bajingan yang ada di sana? Berani sekali kau membuat gara-gara dengan keluarga Ye kami. Apakah kau tahu konsekuensinya dari tindakan yang kau lakukan itu?" Lalu Ye Ming dan yang lainnya pun terkejut, karena terlihat dua orang penjaga yang terlempar ke arah mereka, dan terdengar suara orang yang berkata, "Membuat masalah katamu? Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah kalianlah yang duluan membuat masalah denganku?" Rupanya, orang yang melakukan semua kekacauan itu adalah Ye Yun, di mana terlihat di belakangnya sudah banyak penjaga yang mengepungnya dari berbagai arah. Dan sambil berdiri di antara mayat yang bergelimpangan di sana, Ye Yun berkata, "Kalianlah bajingan yang sebenarnya, karena kalian yang lebih dulu menyerang anggota keluarga kalian sendiri. Benar seperti itu kan?" Wajah Ye Changhe pun terlihat sangat marah setelah melihat kedatangan Ye Yun ke sana. Dia bilang, "Bocah bajingan, apakah kau tidak memiliki sopan santun? Kau bahkan tidak membungkuk untuk memberi hormat saat bertemu dengan seorang patriark. Sekarang kau telah menjadi seorang bajingan yang tidak memiliki kehormatan sama sekali." Tapi Ye Yun tidak terintimidasi sedikit pun oleh energi spiritual besar yang dikeluarkan Ye Changhe, dan sambil menunjuk ke arahnya, Ye Yun berkata, "Kaulah yang telah berubah menjadi seorang bajingan, karena kau tidak menaati peraturan keluarga Ye, dan sekarang kau malah mencoba untuk mengajariku. Aku sampai ingin muntah mendengarnya." Ye Yun pun menatap Ye Changhe dengan tatapan yang tajam dan kembali berkata, "Izinkan aku bertanya sesuatu kepadamu. Apakah kau layak berdiri di tempat yang seharusnya menjadi milik ayahku?" Ucap Ye Yun sambil menunjuk ke arah Ye Changhe dengan wajah yang terlihat sangat marah. Tentu saja, semua orang pun terkejut mendengarnya, karena mereka tidak menyangka Ye Yun akan seberani itu kepada Ye Changhe. Dan Ye Changhe pun semakin merasa sangat marah dibuatnya. Dia bilang, "Bocah bajingan, aku akan mengajarimu cara berbicara dengan yang lebih tua di episode selanjutnya." Waktos naseep. Segitu halanya pemirsa, enggak tepang deh di sana kesempatan.